Haleluya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Salam sejahtera untuk keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang pasti akan menguatkan iman kita. Kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Dipertajam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipertajam artinya melakukan tindakan untuk membuat sesuatu menjadi lebih tajam. Sedangkan arti rohani dari dipertajam adalah dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berguna bagi Tuhan dan sesama. Nah, berbicara tentang dipertajam, biasanya pikiran kita pasti tertuju kepada benda yang tajam seperti pisau. Untuk menajamkan sebuah pisau, dibutuhkan benda yang lain. Bisa berupa besi, bisa berupa batu asah. Nah, mengapa pisau perlu dipertajam? Yaitu supaya mudah digunakan, supaya lebih efektif. Jika pisau tajam, maka kita bisa lebih menghemat energi, karena energi yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, pisau yang tumpul akan sulit digunakan, membutuhkan tenaga yang banyak. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu Saudara bisa menjadi emosi ketika menggunakan pisau yang tumpul. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita harus dipertajam supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang efektif sesuai dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Nah, Amsal 27 ayat 17 merupakan bacaan renungan kita hari ini. Sekali lagi, Amsal 27 ayat 17 berkata, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Nah, seperti besi membutuhkan benda lain untuk mempertajam pisau, demikian juga hidup kita. Kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Kita perlu orang lain sebagai sarana untuk pertumbuhan rohani dan pengembangan karakter kita. Nah, mengapa hidup kita harus dipertajam? Tujuan Tuhan mempertajam kita adalah supaya kita ini menjadi semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Karena itu kita patut bersyukur seandainya terjadi, Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan dalam hidup kita, termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk mempertajam hidup kita. Jangan pernah menyalahkan keadaan atau mengambing hitamkan orang lain ketika kita harus melewati proses ditajamkan ini. Di dalam Alkitab, Yusuf dia tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya meskipun mereka telah menyakiti dia. Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan walaupun dia harus ada di dalam lubang sumur, sumur yang tidak berair. Walaupun dia harus menjadi budak di rumah Potifar. Bahkan walaupun dia harus ada di dalam penjara. Bahkan di dalam kitab Kejadian 50 ayat 20 ada kalimat Yusuf yang luar biasa yang patut kita contoh. Yusuf berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Luar biasa, bukan? Yusuf paham betul bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu merupakan proses yang Tuhan lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan untuk memelihara suatu bangsa yang besar.
Jika saudara rindu, orang-orang di sekitarmu juga ikut merasakan hasil dari proses hidupmu, maka izinkan Tuhan mempertajam hidupmu dan nikmati setiap prosesnya. Proses dipertajam bukan proses yang enak, bukan proses yang nyaman, tetapi menyakitkan. Seperti pisau yang harus digesekkan dengan besi lain, maka seperti itulah proses yang akan kita alami. Kadang harus merasakan sakit, menderita, tapi ingatlah bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Amin. Nah, Amsal 27 ayat 17 bagian B berkata, orang menajamkan sesamanya. Nah, siapa sesama yang Tuhan pakai untuk menajamkan kita? Yang pertama, bisa jadi mereka itu adalah teman atau sahabat kita yang selalu ada dekat dengan kita. Kadang-kadang ada gesekan dengan teman kita. Mereka kadang menegur kita, kadang menasehati kita. Siapa lagi sesama yang Tuhan pakai untuk mempertajam kita? Yang kedua, bisa jadi mereka itu adalah para pemimpin rohani kita, gembala kita, mentor kita, ketua grow kita. Mereka adalah alat untuk membentuk iman kita. Paulus pun di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, dia menasehati anak rohaninya yaitu Timotius. Paulus berkata, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan marah kalau gembala menasehati kita. Jangan marah kalau ketua grup menasehati kita. Amin. Jangan mudah tersinggung. Gembala, ketua grup, mentor kita, mereka punya tugas, mereka punya kewajiban untuk membimbing kerohanian kita. Jadi, mari kita terima setiap nasihat, peringatan, teguran dari siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, orang ketiga yang akan mempertajam kita, mungkin di luar pemikiran Bapak Ibu Saudara. Orang ketiga yang dimaksud di sini adalah orang sulit di sekitar kita, ya. Orang sulit dalam tanda petik. Bahkan bisa jadi orang itu adalah orang yang memusuhi kita. Tapi mereka ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempertajam kita. Amin. Coba sekarang saudara cek. Siapa kira-kira orang yang ada di sekitar kita yang mungkin Tuhan pakai ya untuk mempertajam hidup kita? Mungkin ada istri-istri yang berkata, "Oh, itu suamiku, Bu. Orangnya sulit banget. Dia sering membuat saya emosi." Sementara suami-suami mungkin ada yang berkata, "Wah, orang sulit dalam hidupku adalah istri saya, Bu. Dia ini orang yang pemarah, emosinan, saya pusing mendengar ucapannya." Atau bisa jadi orang sulit dalam hidup saudara adalah anak-anak kita sendiri. Mungkin anak-anak sulit untuk dididik, ya. Bisa jadi itu adalah mertua kita yang mungkin selalu mau ikut campur dalam rumah tangga kita. Bisa jadi mereka adalah teman-teman sekerja kita, atasan kita, atau bahkan anak buah kita, ya. Nah, Tuhan ternyata bisa memakai mereka ini menjadi alat untuk mempertajam hidup kita. Jadi mulai hari ini, jangan lagi mengeluh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang seringkali membuat kita mau marah, seringkali membuat kita mau jadi emosi. Mulai sekarang, ubah mindset kita. Kalau tadinya selalu mengeluh, sekarang kita bisa berkata, "Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menempatkan orang ini untuk melatih aku menjadi lebih sabar, untuk melatih aku menjadi orang yang bisa bersikap lebih baik lagi kepada orang-orang yang menjengkelkan kita." Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal penting. Hasil apa dari orang yang dipertajam itu, hasilnya apa? Saya akan memberikan ada 3 hasil yang akan kita peroleh. Yang pertama, karakter kita akan terbentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, saudara akan menjadi pelayan yang efektif, seperti pisau yang tajam, siap digunakan di bidang pelayanan yang Tuhan percayakan
kepada kita. Dan yang ketiga, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Yusuf ketika dia mengizinkan hidupnya diproses oleh Tuhan, maka saudara-saudaranya ikut merasakan dampak kebaikan dari apa yang Yusuf lakukan. Demikian pun dengan kita Bapak Ibu, ketika kita siap untuk diasah, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang kita kasihi. Siapa mereka? Bisa jadi mereka adalah keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apakah saudara rindu pribadimu dibentuk menjadi serupa dengan Kristus? Pertanyaan kedua, apakah saudara rindu dipakai Tuhan menjadi pelayan yang lebih efektif, yang tajam di bidang pelayanan yang Tuhan percayakan? Dan yang ketiga, apakah saudara rindu orang-orang di sekitarmu akan menjadi orang-orang yang ikut diberkati dengan kehidupan saudara? Mari izinkan hidup kita dipertajam, bersedia dinasehati, dikoreksi, siap menerima masukan dengan kerendahan hati, tidak mudah tersinggung. Saudara tidak hanya akan dipertajam, tapi juga menjadi penajam bagi sesama kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menerima setiap proses pembentukan-Mu, termasuk lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami pribadi yang siap dipertajam dan juga mau menajamkan sesama kami. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Peraturan Allah itu teguh, memberikan hikmat kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang tak berpengalaman. Amin.